Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Oktama Isabila dari kelas Akuntansi Syariah D dengan NPM 1951030036 ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal UAS Akuntansi Keuangan Lingkungan 1 di mana yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester ini. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Sebelum mengerjakan soalnya, kita perlu mengetahui dulu apa saja sih yang diketahui dalam soal ini. Di sini diketahui ada PT Mavin Corporate mengakuisisi 90% saham kepemilikan PT Pinkie Pie pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar Rp990.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp110.000 dan diketahui nilai buku PT Pinkie Pie pada saat itu sebesar Rp800.000. Nah, akibatnya adanya selisih itu diakibatkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku yang berasal dari akun-akun seperti merek dagang, tanah, bangunan, goodwill. Nah, di sini sudah tertera selisih merek dagang ada 20.000, tanah 110.000, bangunan 90.000, goodwill 80.000. Total selisih yang dihasilkan adalah 300.000. Dan di sini juga ada yang namanya sisa umur ekonomis, di mana ada tanah yang 10 tahun dan bangunan 6 tahun. Lalu di sini ada transaksi istimewa atau transaksi jual beli persediaan. Di sini ada transaksi hulu, di mana terdiri dari pendapatan, beban pokok, dan keuntungan. Dari 400.000, terjualnya 320.000 dan tersimpan 80.000, begitu pula seterusnya. Dan juga ada transaksi hilir, di mana transaksi hilir ini juga terdapat pendapatan, beban pokok penjualan, dan juga keuntungan, sama seperti transaksi hulu. Lalu di sini juga diketahui bahwa laba yang dihasilkan PT Pinkie Pie selama tahun 2019 adalah sebesar 200.000 dan dividen yang dibagikan secara tunai sebesar 60.000. Lalu pada akhir tahun 2019, PT Mavin Corporate dan PT Pinkie Pie memiliki neraca saldo sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa akun-akun dari neraca PT Mavin Corporate dan juga PT Pinkie Pie. Lalu di sini diperintahkan ada 5 bobot perintah. Yang pertama, hitunglah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Mavin Corporate per 31 Desember 2019. Lalu yang B, ada hitunglah saldo investasi pada entitas anak PT Pinkie Pie per 31 Desember 2019. Yang ketiga, ada buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam tabel diferensial dan transaksi istimewa persediaan. Lalu ada buatlah kertas kerja konsolidasi, dan yang terakhir ada susunlah laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca. Nah, di sini kita sudah mengetahui apa saja sih yang diketahui dalam soal ini dan perintahnya apa. Lalu kita bisa mulai mengerjakannya di Microsoft Excel. Yang pertama kita akan menghitung saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Mavin Corporate per 31 Desember 2019. Baiklah, di sini saya sudah mengerjakan latihan soal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengisi jawaban perintah yang A. Saya ulangi bahwa kita disuruh untuk menghitung saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Mavin Corporate per 31 Desember 2019. Nah, di sini kita
bikin dulu yang namanya nilai buku dan nilai wajar. Tadi diketahui bahwa nilai bukunya 800.000, lalu kita kali dengan 90%, hasilnya adalah 720.000. Caranya seperti ini ya, sama dengan 800.000 dikali dengan 90%. Enter. Nah, hasilnya 720.000. Sama juga dengan yang ini. 800.000 dikali 10%, hasilnya 80.000. Lalu di sini ada nilai wajar. Nilai wajar. Nah, tadi diketahui bahwa PT Mavin Corporate itu mengakuisisi 90% saham kepemilikan, yaitu sebesar Rp990.000. Lalu yang non-pengendali atau PT Pinkipai itu Rp110.000. Nah, bisa digabungkan, ini adalah nilai wajarnya sebesar Rp1.100.000. Ini sama saja jika dihitung 1.100.000 dikali 90%, hasilnya adalah Rp990.000. Lalu di sini sudah saya buatkan juga untuk memudahkan mengerjakan soal ini ya. Ada transaksi hulu dan transaksi hilir. Lalu di sini ada neracanya juga, di sini sudah saya buatkan. Nah, untuk mengetahui saldo investasinya, kita perlu yang namanya membuat tabel diferensial. Di mana tabel diferensial ini berisi akun-akun yang tadinya ini selisih gitu ya. Selisih dari yang namanya nilai wajar dan nilai buku. Nah, yang pertama ini ada merek dagang sebesar 20.000, tanah 110.000, bangunan 90.000, dan goodwill adalah 80.000. Di mana selisih yang dihasilkan dari nilai buku dan juga nilai wajar adalah Rp300.000. Cara menghitungnya cukup mudah. Yang pertama adalah kita mencari dulu amortisasi dari akun-akun ini. Nah, karena merek dagang dan juga goodwill tidak memiliki sisa umur ekonomis, jadi dia dibiarkan kosong saja ya, tidak perlu dihitung. Nah, di sini kita menghitung amortisasi yang dihasilkan pada akun tanah. Akun tanah memiliki selisih Rp110.000 dengan sisa umur 10 tahun. Itu kita mencarinya adalah sama dengan 110.000 dibagi dengan 10 tahun. Enter, hasilnya 11.000. Begitu juga dengan yang bangunan, sama ya. Hasilnya 15.000. Nah, untuk membagi ke induk dan anak ini, kita menghitungnya sama juga, yaitu dengan 11.000 dikali dengan 90%. Misalnya sama dengan 11.000 dikali 90%, hasilnya adalah 9.900. Lalu yang anak juga mengikuti 11.000 dikali dengan 10%, hasilnya 1.100. Lalu kita jumlahkan amortisasinya sebesar 26.000 dan yang kepemilikan dari tabel diferensial induk itu ada 23.400 dan yang anak ada 2.600. Lalu ini dapatnya dari mana? Yaitu dari selisih ini. 300.000 dikali dengan 90%, hasilnya adalah 270.000. Untuk pembuktiannya kita bisa lakukan lagi. Sama dengan kita klik 300.000 ini, lalu dikali dengan 90%, di enter. Nah, hasilnya 270.000 dan juga 30.000. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana laba yang diakui PT Mavin Corporate atau penghasilan PT anak yang diakui oleh PT Mavin Corporate ya. Jadi di sini ada yang namanya laba yang diakui dikurang amortisasi selisih tanah, amortisasi selisih bangunan, transaksi penjualan persediaan, dan transaksi penjualan persediaan hilir ya.
Nah, di soal diketahui bahwa PT Pinkipai selama tahun 2019 memiliki laba sebesar 200.000. Maka dari itu, kita tulis di sini 200.000 untuk memudahkan kita mengisi laba yang diakui. Nah, caranya seperti ini. Kita klik sama dengan 200.000 dikali 90% sama dengan 180.000. Nah, mengapa 90%? Karena kepemilikan atau akuisisi yang dilakukan oleh PT Mavin Corporate itu sebesar 90% dan non-pengendali ini 10%. Sama caranya, yaitu sama dengan 200.000 dikali 10%. Nah, di sini laba yang diakui tadi kita kurangi dengan amortisasi dan juga transaksi penjualan. Amortisasi selisih ini muncul karena adanya tabel diferensial. Jika tidak ada tabel diferensial, amortisasi selisih ini tidak akan muncul di sini. Nanti yang dikurangi hanya transaksi penjualan persediaan saja. Karena di sini ada tabel diferensial, maka dari itu kita harus memasukkan akun amortisasi selisih tanah dan juga amortisasi selisih bangunan. Nilainya dari mana? Yaitu nilainya dari sini. Karena amortisasi ini kita bagi sesuai dengan kepemilikan induk dan anak. Tinggal kita copy aja sama dengan kita klik ini dan enter. Begitu juga dengan yang bangunan, sama dengan diklik saja dan enter. Lalu di sini ada transaksi penjualan persediaan hulu. Nah, di sini ada ya transaksi penjualan hulu yang tersimpan. Ada 20.000. Nah, kita di sini juga kita pakai yaitu 20.000. Lalu transaksi penjualan hilir. Penjualan hilir ini dari sini ya, dari 5.000. Lalu kenapa yang ditulis hanya 4.500 dan yang persediaan hulu itu 20.000 gitu, tetap gitu kan. Nah, ini karena persediaan hulu adalah transaksi penjualan persediaan hulu ini adalah transaksi yang dilakukan atau yang dimiliki oleh perusahaan induk ke anak. Nah, kalau hilir itu transaksi penjualan persediaan yang dilakukan anak kepada induk. Maka dari itu, untuk yang hilir dari 5.000 ini dengan kepemilikan 90% dari PT Corporate ini itu harus dikali. Jadi, caranya adalah sama dengan 5.000 dikali dengan 90%, hasilnya adalah 4.500. Dan untuk yang non-pengendali, sisanya ya, atau sama juga, 5.000 dikali 10%, hasilnya adalah 500. Nah, untuk kita sudah nih, kita laba yang diakui sudah diketahui, amortisasi selisihnya sudah, amortisasi selisih tanah dan bangunannya sudah, transaksi penjualan persediaan hulu dan hilirnya juga sudah, lalu kita tinggal mengurangi, yaitu dengan cara sama dengan ini dikurang amortisasi bangunan dikurang persediaan hulu dikurang dengan persediaan hilir. Nah, hasilnya 132.100. Nah, hasil ini kita pindahkan ke sini. Entitas dari penghasilan dari entitas anak. Nah, kita sudah mengetahui berapa penghasilan atau laba yang diakui PT Mavin Corporate ini, yaitu sebesar 132.100. Dan untuk pengendali, non-pengendalinya, ini mengikuti ya. Sama caranya dengan 20.000 dikurang 1.100 dikurang 1.500 dikurang 500, hasilnya 16.900. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menjawab perintah nomor 2, yaitu hitunglah saldo investasi pada entitas anak PT Pinkipai per 31 Desember 2019. Nah, di sini sudah ada ya, di sini nilai investasi atas PT anak.
yaitu caranya saldo awal ditambah dengan laba yang diakui, lalu dikurang dengan dividen yang dibagikan. Di soal, dividen yang dibagikan adalah sebesar 60.000. Nah, seperti biasa kita tulis di sini ya, 60.000 supaya memudahkan kita membagi antara PT induk dan PT anak. Nah, kita mulai ya. Saldo awal ini dapatnya dari soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 PT Mavin Corporate mengakuisisi 90% saham kepemilikan sebesar Rp990.000 ya, atau bisa juga kita dapatnya dari sini. Nah, karena kita sudah menghitung ya, tadi dari awal kita sudah menghitung, ini bisa kita langsung kopas aja, bisa, terus ini boleh diketik juga. Dan di sini juga sama non pengendalinya. Lalu penambahan, yaitu laba yang diakui. Laba yang diakui itu dari yang kita kerjakan di perintah pertama. Nah, ini juga sama, tinggal kita copy aja. Lalu ini juga sama, kita copy aja. Lalu dividen yang dibagikan. Dividen yang dibagikan ini sesuai dengan kepemilikan. Lagi-lagi sesuai dengan kepemilikan. Jadi, sama dengan 60.000 dikali dengan 90%. Nah, hasilnya 54.000. Yang non pengendali juga sama, 60% dikali dengan 60.000 dikali dengan 10%, hasilnya 6.000. Jadi saldo akhir atau nilai investasi atas PT Anak itu sebesar 1.068.100. Nah, ini kita pindahkan ya ke sini. Ke sini. Investasi pada saham PT Pinkie Pie. Lalu nanti bakalan balance kalau misalnya investasi pada saham dan juga penghasilan dari entitas ini sudah kita cari dengan benar. Nah, di sini sudah balance ya. Jadi tidak ada yang salah. Lalu bagaimana caranya mengecek apakah yang kita kerjakan itu benar atau tidak gitu kan? Nah, gampang sekali pengecekan saldo investasinya. Kita tulis dulu ya di sini saldo investasi. Dimana tadi untuk induk yaitu sebesar 1.068.100. Lalu yang untuk non pengendali itu 120.900. Untuk ekuitas kita dapatkan dari sini. Dari nilai buku. Yaitu sebesar 720.000. Dan untuk yang non pengendali 80.000. Nanti tinggal kita kurangi, hasilnya segini. Lalu ada tabel diferensial antara selisih. Ini juga dikurang, hasilnya segini. Lalu laba kita dapatkan dari sini. Lalu kita masukkan sini juga, kita kurang lagi. Hasilnya 54.000 dan 6.000. Lalu yang terakhir adalah dikurang dengan dividen. Nah, dividennya yang ini ya, bukan yang ini. Karena ini belum dibagi antara induk dengan non pengendali. Nah, hasil akhirnya akan habis atau nol. Jika kita mengerjakan dengan benar, pengecekan saldo ini hasil akhirnya akan nol. Selanjutnya kita akan beralih ke perintah soal yang C ya. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam tabel diferensial dan transaksi istimewa persediaan. Nah, di sini tadi kita sudah mencari yang namanya tabel diferensial dan juga di sini ada transaksi yang namanya transaksi penjualan persediaan atau transaksi istimewa ya. Nah, cara kita membuat jurnal eliminasi yaitu yang pertama adalah kita mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap ekuitas PT Anak. Di sini kita mengeliminasi akun modal di setor, agio saham, saldo laba pada investasi PT Pinkie Pie dan kepentingan non pengendali. Ini selalu berpasangan antara investasi dengan kepentingan non pengendali. Lalu ini caranya adalah begini. Investasi pada saham PT Pinkie Pie ini itu terdiri dari ini semua. Punya
PT Anak. Jadi kita harus ikut serta investasi pada PT Anak atau PT Pinkipai ini dan juga kepentingan non-pengendalinya. Nah, caranya modal disetor, agio saham, saldo laba ini berada di debit, yaitu sebesar, ininya kita pakai yang punya anak ya, tidak yang punya induk. Jadi sini 200.000, 46.000, dan 554.000. Nah, hasil antara debit dan kredit ini harus balance ya. Nah, di sini hasilnya kita bisa cek dengan menggunakan sama dengan sum. Lalu buka kurung, tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 800.000. Lalu kita juga lihat ya, di sini ada investasi PT Anak dan kepentingan non-pengendali. 720.000 dan 80.000. Hasilnya sama ya, 800.000. Nah, ini dari mana? Dari sini. Lalu yang kedua, kita mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Ini dapatnya dari tabel diferensial, karena kita ingin membuat jurnal eliminasi dari penyesuaian diferensial. Maka dari itu di sini ada merek dagang, tanah, bangunan, dan goodwill itu berada pada debit, dan juga investasi PT Pinkipai dan kepentingan non-pengendali berada di sisi kredit. Jika salah satu akun atau misalnya bangunan ini nilainya minus, maka dibalik aja ya, jangan bingung. Itu yang tadinya di debit bakalan di kredit gitu. Karena ini saldonya tidak ada yang minus, jadi dia tetap di debit. Ini angkanya kita ikutin ini ya, 20.000, 110.000, 90.000, dan juga 80.000. Hasil antara sisi debit dan juga kredit lagi-lagi harus sama. Nah, ini dapatnya dari mana? Yaitu ini, selisih. Tadi kita sudah membagi antara kepemilikan masing-masing. PT induk sebesar 270.000 dan juga anak 30.000. Hasilnya sudah benar ya. Lalu selanjutnya. Nah, di sini ada juga penyesuaian terhadap beban akibat adanya efek diferensial. Nah, akunnya itu beban penyusutan tanah, beban penyusutan bangunan pada tanah dan juga bangunan. Nah, di sini kita bisa langsung menulis tanah ataupun akumulasi penyusutan tanah. Karena saya makanya tanah gitu ya. Di sini nanti kita langsung masukin di sini aja pas nanti membuat kertas kerja konsolidasi ya. Boleh juga membuat akun baru, akumulasi penyesuaian tanah dan bangunan gitu ya. Supaya memudahkan jika terasa keliru gitu kan, nggak apa-apa membuat akun baru. Tapi di sini saya tidak menggunakan akun baru, tetap memakai tanah dan juga bangunan. Nah, ini angkanya dapat dari mana? Yaitu dari tabel diferensial amortisasinya induk. Nah, di sini ya. 13.500 dan juga 9.900. Lalu di sini juga selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Akunnya adalah penghasilan dari entitas anak pada investasi PT Pinkipai sebesar 132.100 dan juga pendapatan non-pengendali pada kepentingan non-pengendali sebesar 16.900. Dapatnya dari sini ya, yang kita cari tadi pada penyelesaian perintah yang A. Lalu selanjutnya kita di sini akan mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Akunnya yaitu investasi PT Pinkipai pada dividen sebesar 54.000 dan juga kepentingan non-pengendali pada dividen sebesar 6.000. Ini tadi kita pembagian yang 60.000 itu ya dividen sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Lalu di sini ada kita mengeliminasi transaksi persediaan hulu.
Nah, di sini ada 2, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan dan juga eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Untuk yang udah direalisasikan yaitu pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 320.000 yang dapatnya dari sini yang sudah terjual. Lalu yang kedua ada ini, eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan dan juga persediaan. Sabar ya. Kurang bawah. Nah, pendapatan penjualannya 80.000, beban pokok penjualannya 40.000 dan juga persediaannya 20.000. Ini dapatnya dari tabel ini, transaksi hulu di sini ya. 80.000, 40.000 dan 20.000. Lalu di sini juga sama untuk yang hilir. Yang hilir juga sama di sini 36.000. Di sini juga 20.000. Kurang ke bawah ya. Selanjutnya untuk mengeliminasi transaksi persediaan hilir, ini kita sama saja ya akunnya. Pendapatan penjualan pada beban pokok penjualan. Nah, tapi di sininya itu berbeda ya. Tidak sepenuhnya itu punya induk, karena transaksi hilir itu adalah transaksi PT anak kepada PT induk. Nah, di sini dapat 36.000 yaitu dari sini. Yang terjual adalah 40.000 dikali dengan kepemilikan yaitu sebesar 90%, hasilnya adalah 36.000. Ya, benar. Nah, karena di sini sudah semua untuk mengisi yang namanya jurnal eliminasi sampai dengan eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, lalu kita mengerjakan yang namanya kertas kerja konsolidasi, yaitu perintah yang D ya, buatlah kertas kerja konsolidasi. Langkah selanjutnya yaitu di sini ya. Nah, begini. Di sini sudah ada kertas kerja konsolidasi antara PT Mavin Corporate dan juga PT Pinkipai. Di sini kita tulis apa-apa saja akun-akun yang terjadi setelah adanya jurnal eliminasi. Nah, kita di sini ditulis ya, apa saja gitu akunnya. Lalu di sini saldo yang sudah kita temukan tadi di sini itu kita pindahkan saja, boleh dipindahkan atau diketik ulang. Nah, jurnal eliminasinya juga sama. Jika di jurnal eliminasi ini saldo, misalnya ya, saldo modal di setor 200.000 berada di debit. Nah, kita tinggal pindahin aja. Di sini 200.000 modal di setor di sisi debit untuk jurnal eliminasi. Begitu juga seterusnya. Misalnya lagi di sini ada yang namanya agio saham 46.000 dan juga saldo laba 554.000 di sisi debit. Nah, kita tinggal pindahkan aja di sini. Di debit. Untuk akun modal di setor, agio saham, dan saldo laba. Nah, untuk investasi, ini kan ada beberapa akun ya. Ada 1, 2, 3, 4.
ada 4 akun. 3 berada di kredit dan juga 1 berada di debit. Ini caranya juga sama. Kita boleh langsung menambahkan ini misalnya 720.000 ditambah 270.000 lalu ditambah 132.100 dan dikurang dengan 54.000. Hasilnya langsung kita tulis di sini 1.068.100 boleh, ataupun kita menulisnya dengan seperti ini. Kan di sisi debit di sisi kredit kan ada 3 kan, ada 720, 270 dan juga 132.100. Nah, ini boleh di debit kita tulis segitu dan di kredit juga sebesar misalkan tadi yang dikreditkan 54.000 ya. Nah, ini boleh kita tulis di sini 54.000 dan di sini yaitu sebesar yang tadi. Misalkan ya, sama dengan ini terus ditambah ini, lalu ditambah ini, enter. Nah, hasilnya segini ya. Lalu di sini bisa kita ubah, yaitu sebesar 54.000 itu. Nah, karena di sini saya sudah langsung mengurang, jadi langsung aja ya 1.068.100. Nah, setelah kita sudah pindahkan yang namanya saldo eliminasi, diferensial maupun transaksi persediaan, itu bakalan balance. Akhirnya ya bakalan balance antara debit dan kredit. Ini tidak boleh tidak balance. Kalau tidak balance berarti ada kemungkinan salah ketika kita memindahkan saldo di eliminasi ataupun di kertas kerja ini. Lalu setelah kita sudah membuat jurnal eliminasi di kertas kerja ini, kita menyusun yang namanya saldo konsolidasi. Caranya seperti ini. Misalnya, akun aset lancar. Aset lancar berada di debit untuk PT Mavin Corporate atau PT Induk dan juga PT Pinkie Pie atau PT Anak itu berada di debit. Ini debit dan ini juga di debit. Nah, saldo konsolidasi itu tetap berada di debit. Kalau akunnya sama atau letaknya sama, ini ditambah. Tapi kalau dia berbeda antara debit dan kredit itu dikurang. Mau kredit itu ditambah, debit ditambah, kredit debit dikurang, debit kredit dikurang. Nah, ini karena sama antara debit dan debit jadinya ditambah. Kita tinggal sama dengan kita klik ini terus tambah. Ini hasilnya adalah 1.840.000. Ini juga sama. Jika dia tidak ada saldo antara PT Induk dan PT Anak ini, langsung saja kita pindahkan di saldo konsolidasi ini. Tidak perlu bingung ya. Langsung aja kita sama dengan ini tetap di kredit ya, tidak pindah. Nah, 25.000 gitu. Ini juga karena investasi pada saham PT Pinkie Pie berada di debit dan di jurnal eliminasi berada di kredit, artinya dikurang. Maka dari itu saldonya 0. 1.068.100 dikurang dengan 1.068.100 hasilnya 0. Nah, di sini juga sama ya. Debit tambah debit tambah debit. Hasilnya 620.000. Nah, seperti itu sampai semuanya sudah. Nah, ini kita coba ya, kita coba lagi di model di store. Di sini ada kredit, di sini juga di PT Anak ya kredit, tapi di jurnal eliminasinya debit. Berarti kalau begini ditambah, dan dikurang. Ini tinggal kita sama dengan ini ditambah dengan 200.000 lalu dikurang dengan 200.000. Hasilnya 500.000. Begitu juga seterusnya. Ini juga debit lalu dikurang kredit. Seperti itu. Hasilnya harus balance.
Nah, di sini sudah balance ya, berarti kertas kerja konsolidasi ini sudah benar. Setelah kita sudah selesai menyusun yang namanya kertas kerja konsolidasi dan sudah balance dari jurnal eliminasi dan juga saldo konsolidasinya, kita mulai membuat laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari laba rugi, perubahan modal, dan juga neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita pindah ya. Nah, sini kita buat laporan laba rugi konsolidasi. Laba rugi konsolidasi ini terdiri dari akun penjualan, beban pokok penjualan, lalu dari penjualan dan beban pokok penjualan ini kan dikurang ya, dikurang lalu menghasilkan laba kotor, lalu dikurang lagi dengan beban penyusutan dan beban amortisasi. Baru dihasilkan yang namanya laba bersih konsolidasi. Lalu laba itu didistribusikan. Untuk laba entitas non-pengendali ini dapatnya dari kertas kerja konsolidasi yang tadi kita kerjakan. Lalu laba bersih entitas induk ini dari sini. Nah, untuk membahas satu-satu lebih rinci, kita ulang ya. Penjualan. Nah, untuk mengisi yang namanya laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, perubahan konsolidasi, dan juga laporan posisi keuangan ini, kita harus melihat saldo konsolidasi yang di sini. Kita tidak lagi ya memakai yang ini, karena ini sudah gabungan antara PT induk dan juga PT anak, dan juga sudah kita kurangkan atau kita tambahkan dengan yang jurnal eliminasi ini. Jadi ini seperti saldo konsolidasi ini yang kita pakai. Nah, di sini penjualan ya. Penjualannya sebesar 2.400.400. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Kita lihat akun penjualan yang dipakai adalah yang di bagian saldo konsolidasi. Nah, lalu beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan nih. Ya, beban pokok penjualan sebesar 641.000. Nah, di sini tinggal kita kurang, hasilnya segini. Ini sama ya, caranya tinggal kita klik kurang. Nah, hasilnya segini. Lalu beban penyusutan dan beban amortisasi juga dapatnya dari kertas kerja konsolidasi ya. Sini. Tinggal kita pindahkan. Lalu kita tambah, total bebannya segini. Lalu laba bersih konsolidasi ini dapatnya dari laba kotor dikurang dengan total beban. Hasilnya 965.600. Nah, lalu laba entitas non pengendali itu dapatnya dari sini. Nih. Pendapatan non pengendali ya. Ini kita pindahkan aja. Lalu laba bersih entitas induk itu laba bersih konsolidasi dikurang dengan laba entitas non pengendali. Hasilnya 948.700. Lalu selanjutnya kita membuat atau menyusun perubahan modal konsolidasi dari PT Mafin Corporate ini ya. Yaitu dengan cara modal disetor agio saham saldo laba tahun 2019, dividen, saldo laba per 31 Desember, modal kepentingan pengendali, kepentingan non-pengendali, dan modal per 31 Desember. Untuk modal disetor, agio saham, saldo laba, dan juga dividen, ini dapatnya dari kertas kerja konsolidasi bagian saldo konsolidasi. Nih ya, di sini untuk modal disetor, agio saham, dan juga saldo laba, lalu dividen, itu ada di sini. Kita pindahkan sebesar 500.000, 237.000, 960.000, lalu dividennya 120.000. Untuk laba tahun 2019 itu dapatnya dari sini, atau biasa disebut dengan laba bersih ya, 948.700. Nah, ini tinggal kita tambahkan
lalu dikurang dengan 120.000, hasilnya adalah 1.788.700. Untuk modal kepentingan pengendali ini dapatnya dari sama dengan sum penjumlahan antara modal disetor, agio saham, dan juga saldo. Hasilnya segini, sebesar 2.525.700, lalu ditambah dengan kepentingan non-pengendali. Ini sama ya dari kertas kerja konsolidasi. Di sini, kepentingan non-pengendali. Nah, ini tinggal ditambahin. Ini 5 juta, 2 juta ditambah 120.000. Nah, hasilnya 2.646.600 rupiah. 600 rupiah. Nah, habis itu selanjutnya kita membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini harus balance antara aktiva dan juga pasiva. Nah, aktiva ini kan ada aset lancar dan juga pasiva itu liabilitas atau kewajiban dan juga modal ya. Di sini aset lancar sama kita dapatnya dari kertas kerja konsolidasi bagian saldo konsolidasi ya di sini. Nah, kita di sini tinggal pindahkan saja aset lancar, persediaan, merek dagang, tanah, bangunan, goodwill. Kenapa persediaan dikurang? Nah, di sini persediaan itu berada di kredit. Karena persediaan itu masuk ke aset lancar, maka dari itu dikurang. Makanya di sini kita tulis dikurang. Bisa juga langsung dikurangin gitu kan. Langsung aja 1.840 dikurang 25.000 gitu. Jadi akun persediaannya tidak ditiadakan di laporan posisi keuangan juga boleh. Tapi kalau ingin lebih rinci seperti ini juga tidak apa-apa. Di sini ada merek dagang, tanah, bangunan. Tinggal kita jumlahin antara aset lancar, merek dagang, tanah, bangunan, goodwill, lalu dikurang dengan persediaan. Hasilnya 4.123.600. Lalu di sini juga kewajiban kita dapatnya dari kertas kerja konsolidasi ini ya, 1.477.000. Lalu modalnya dapatnya dari sini. Tinggal ditambah dan hasilnya balance. Nah, sudah selesai. Baiklah, segitu saja penjelasan bagaimana langkah-langkah mengerjakan soal UAS yang telah saya bikin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan ini dan salah dalam pengucapan. Saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.